Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Seluruh hutan sedang layu, seolah-olah sebuah entitas yang membawa kehancuran bagi segala sesuatu akan segera turun. Tepat saat lengan itu hampir sepenuhnya terulur, sebuah sambaran petir perak yang tebal menghantam entah dari mana, menerangi seluruh gunung. Suara mendesis yang saling bersambung membentuk sebuah sangkar yang hanya disebut dalam mitos, mengurung lengan hitam yang lengket itu. Awan gelap dengan cepat berkumpul di langit, membentuk alis dan mulut, seolah-olah sebuah wajah tersembunyi di dalamnya. Di kota Bayam, keributan besar itu diperhatikan oleh si King Yan Kotman. Ia tidak ragu untuk bertindak dan segera memerintahkan Mandated Punishers untuk mengaktifkan artefak tersegel yang sesuai. Sosok Rene Tiniker dipaksa keluar dari kehampaan, tetapi gaun hitam rumitnya tampak sama sekali tidak kusut. Ia mengangkat tangan kirinya ketika dua kepala pirang bermata merah terbang kembali dan mendarat di lehernya yang terpenggal. Dua kepala yang tersisa terus bertarung dengan bayi hitam yang membengkak dan berkerut itu. Ketika luka di lehernya mulai menggeliat, dua potongan yang bersesuaian saling terhubung. Sosoknya seketika membesar hingga sebesar kastil gotik. Pola, sulur tanaman, dan berbagai aksesori muncul di permukaannya, saling terjalin membentuk pemandangan misterius dan menyeramkan yang tak dapat ditatap langsung. Klein menutup matanya rapat-rapat saat ia menaruh Grosel Travels di depan wajahnya, menuntikkan spiritualitas ke dalamnya, tetapi ia tidak mampu menghilangkan semua efek yang menimpanya. Tubuhnya terus gemetar sementara butiran-butiran terus menonjol keluar dari tubuhnya. Barulah pada saat ini ia memastikan bahwa efek samping dari penggunaan Death Knell adalah ketakutan terhadap kegelapan. Selama 6 jam berikutnya, ia tidak akan menderita kelemahan lainnya. Syukurlah kelemahan ini hanya tak tertahankan, tetapi bukan berarti aku tidak bisa menahannya untuk waktu singkat. Klein mati-matian menutup matanya sementara air mata terus mengalir di pipinya. Ia tidak menghabiskan waktu memikirkan masalah ini, karena situasi telah berkembang menjadi keadaan yang sangat berbahaya, dan juga sangat kacau. Yang turun itu tampaknya lebih kuat daripada si King. Kemungkinan besar seorang malaikat, tetapi kondisi dia juga tampaknya tidak terlalu baik. Dia tidak muncul secara langsung, melainkan menggunakan dunia roh untuk menyerang. Apakah karena dia tidak bisa tiba di sini tepat waktu dan hanya bisa menggunakan metode ini? Syukurlah aku menerima peringatan dari cahaya oranye. Kalau tidak, hasilnya akan tak terbayangkan jika situasi ini terus berlarut-larut. Saat berbagai pikiran melintas di benaknya, reaksi pertama Klein adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dan membuka jarak yang aman. Namun, ia tahu bahwa mundur dengan tergesa-gesa tanpa persiapan juga sama berbahayanya. Jika malaikat dari Rose School of Thought menghentikan serangan dan menarik kembali lengannya, si King Yan Kotman tidak akan punya alasan untuk mengejar. Ini karena yang dia hadapi bukan seorang Saint yang perlu dipertahankan. Dengan begitu, hanya mengandalkan nona utusan, Rene Tiniker, akan sulit menghentikan entitas itu. Aku mungkin akan dikejar lagi nanti. Aku harus menambah masalah bagi dia, membuat dia untuk sementara tidak bisa pergi. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dari perairan sekitar Pulau Blue Mountain. Saat pikirannya berputar, Klein mengikuti rencana daruratnya. Ia mengeluarkan Grosel Travels, memasukkan Death Knell ke dalamnya, lalu berguling beberapa kali hingga tiba di samping kotak cerutu besi. Ia menusuknya dengan jarinya, menghapus dinding spiritualitas dan membuka kotaknya, lalu melemparkan tinder, yang telah tercemar oleh True Creator, ke udara menuju sumber bahaya. Segera setelah itu, Klein menggunakan Grosel Travels untuk melindungi bagian atas kepalanya, membuka matanya, dan mengeluarkan sebuah peluit. Ini bukan peluit tembaga milik Azik, melainkan peluit tembaga Numinous Episcopate yang ia peroleh dari seorang penggemar mistisisme di Backlund. Peluit itu berasal dari seorang anggota Numinous Episcopate yang telah dibangkitkan. Saat itu, Klein pernah melakukan ramalan terhadap peluit tersebut, dan ia menerima wahyu bahwa mengirim pesan dengannya akan sangat berbahaya. Pada saat ini, ia memutuskan membiarkan bahaya ekstrim bertemu dengan bahaya ekstrim, agar menciptakan situasi yang bahkan lebih kacau, situasi yang menguntungkannya.
Ia segera menempelkan peluit tembaga itu ke mulutnya dan meniupnya. Kemudian, ia mengaktifkan Spirit Vision tanpa berani menengadah. Sebuah tengkorak dengan 3 mata tak bernyawa muncul. Di sekelilingnya terdapat tentakel-tentakel hitam seperti tambahan anggota tubuh. Tanpa ragu, Klein menyerahkan sehelai bulu putih yang ditinggalkan oleh anggota Numinous Episcopate yang dibangkitkan kepada sang utusan. Ia tidak menunggu utusan itu menghilang. Ia segera menegangkan otot-ototnya, mengayunkan lengannya, dan melemparkan peluit tembaga itu ke udara menuju sumber bahaya. Setelah itu, ia menyimpan kotak cerutu besi, berguling sekali lagi, lalu bangkit dan berlari lurus menuju tepi tebing. Selama proses itu, ia terus menundukkan kepala dan terus berpindah posisi. Ia tidak berani melihat apa yang terjadi di atasnya, dan juga tidak berani tinggal lebih lama. Ketika ia melewati tempat di mana Admiral of Bloodsenor seharusnya terbaring tak sadarkan diri, pandangan Klein tiba-tiba membeku. Ia terkejut menemukan bahwa pria itu telah menghilang. Dalam situasi kacau tanpa bantuan apapun itu, Wraith yang telah mengalami kerusakan parah dan tidak mampu mempertahankan bentuk tubuh rohnya itu telah menghilang. Klein berhenti sejenak dan menyapu pandangannya. Ia melihat beberapa tetes darah merah gelap yang terciprat di depan, berkilau dengan rona hijau tua. Dan wilayah itu adalah tempat di mana Grossel's Travels sebelumnya jatuh. Tidak mungkin. Beberapa tetes darah Admiral of Blood jatuh ke sampul buku itu, lalu tersedot masuk. Klein mengerutkan kening, merasa bahwa ini bukan pertanda baik. Ia khawatir bahwa malaikat dan Saint yang dikirim oleh Mother Tree of Desire mungkin dapat memperoleh bantuan dari Admiral of Blood dari dalam Grossel's Travels untuk mengejarnya. Namun, mustahil baginya untuk meninggalkan buku itu. Tanpanya, Klein tidak percaya dirinya cukup beruntung untuk menghindari semua serangan liar dan serpihan tak dikenal yang bisa jatuh dari langit kapan saja. Aku akan menyelesaikan resiko tersembunyi ini dengan masuk menggunakan tubuh rohku setelah aku berhasil melarikan diri. Saat beberapa pikiran muncul di benaknya, Klein menekan ujung kakinya ke tanah saat berlari, mengangkat tanah yang memiliki darah senor di atasnya, lalu mengulurkan tangan dan menggenggam segenggam. Ini akan digunakan untuk melacak Admiral of Blood nanti. Tap, tap, tap. Klein berlari dengan jalur berliku, memegang Grossel's Travels di atas kepalanya, sesekali melakukan penyesuaian berdasarkan firasat bahayanya. Buku itu memblokir sambaran petir acak atau hujan batu yang berkarat, dan melindunginya dari tatapan mengerikan yang diarahkan kepadanya. Dengan buku itu, Klein berhasil menerobos keluar dari hutan mati dan tiba di tepi tebing. Pada saat ini, sekelilingnya menjadi gelap. Ini bukan kegelapan sebelum badai, juga bukan akibat malam tanpa bulan atau bintang. Ini adalah keheningan mati yang memancarkan bau pembusukan. Gumaman-gumaman terdengar dari berbagai jarak dan nada, seolah-olah sesuatu sedang perlahan bernapas di udara. Klein, yang takut pada kegelapan, gemetar. Ia tidak berani melihat apa yang terjadi di atasnya. Yang ia sadari hanyalah beberapa bulu putih yang ternoda minyak kekuningan berputar turun ke tanah di dekatnya saat petir menyambar. Kaki kanannya melangkah maju saat ia melompat dari tebing dan jatuh lurus ke bawah. Ia keluar dari kegelapan dan bisa melihat cahaya. Kemudian, ia jatuh ke dalam sebuah mulut yang telah menunggunya sejak lama. Mulut itu tidak memiliki gigi. Ia segera menutup dan tenggelam ke dasar laut. Sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya, makhluk itu akan menuju sebuah karang di luar pulau Blue Mountain secepat mungkin. Itu adalah makhluk laut raksasa dengan 16 sirip di punggungnya. Dalam kegelapan, Klein secara naluriah ingin meringkuk menjadi bola dan gemetar tak berdaya, tetapi ia hampir tidak berhasil menekan emosinya dan mengeluarkan karakteristik Beyonder Priest of Light yang telah ia siapkan untuk menghadapi Wraith. Ia mendapatkannya melalui sarung tangan. Cahaya murni memancar dari benda tembus pandang yang menyerupai batu itu, mengusir rasa takut Klein. Ia baru saja hendak memikirkan apakah harus menunggu hasilnya atau mencoba melakukan sesuatu, ketika tiba-tiba ia merasakan punggung tangannya terasa gatal. Ia segera menunduk dan melihat pori-porinya melebar sementara rambut putih halus tumbuh dari sana. Rambut-rambut halus itu dengan cepat memanjang dan tampak seperti bulu. Klein segera merasakan seluruh tubuhnya gatal. Makhluk yang tertarik oleh peluit tembaga itu benar-benar sangat berbahaya. Klein cukup berpengalaman. Ia segera berdiri dan melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam,
sambil melantunkan mantra di dalam mulut makhluk laut itu. Tubuh rohnya sekali lagi menembus kabut putih keabu-abuan yang dipenuhi gumaman dan raungan tanpa akhir, sementara gas hijau kehitaman keluar dari tubuhnya. Kembali ke istana yang tampak seperti tempat tinggal raksasa, Klein sekali lagi mengamati tubuh rohnya, dan ia menemukan bahwa semuanya telah kembali normal. Tidak ada lagi gas hijau kehitaman, juga tidak ada bulu putih. Berhasil. Ia menghela napas dan segera kembali ke dunia nyata. Dengan penerangan dari karakteristik Beyonder Priest of Light, Klein melihat bahwa bulu putih di punggung tangannya masih ada, tetapi telah kehilangan kemampuan untuk terus tumbuh. Ada lebih atau kurang beberapa tanda di bagian tubuh lainnya, tetapi tidak terlalu jelas. Ya, aku seharusnya bisa menyelesaikan sisa masalahnya setelah Tuan Azik tiba. Klein menghela napas lega dan menggambar bulan merah di dadanya. Ia berdoa memohon berkah dari Sang Dewi, dan agar Tuan Azik segera datang. Pada saat itu, sosok Reine Tiniker muncul di hadapannya. Nona utusan memiliki 3 kepala di lehernya, sementara 1 kepala ia pegang di tangannya. Dibandingkan sebelumnya, ia tampak lebih hidup. Ia mengulurkan telapak tangan kirinya dan meraih bahu Klein, lalu langsung membawanya ke dunia roh saat mereka bergerak cepat melintasinya. Di tengah warna-warna yang bertumpuk terang, Klein merasa sedikit pusing sebelum kembali ke kenyataan dan menyadari bahwa ia berada di sebuah karang. 4 kepala Reine Tiniker menyapu sekeliling dan berkata, "Sudah. Aman. Ingat, untuk membayar. Lain kali." Setelah mengatakan itu, ia menghilang seolah-olah memiliki urusan yang lebih penting untuk dilakukan. "Kau sebenarnya bisa melakukan itu. Aku seharusnya langsung meminta Nona utusan membawaku pergi dengan metode seperti itu. Namun, kondisinya sekarang tampaknya juga tidak terlalu baik. Ini pasti keadaan dan metode yang jarang ia gunakan." Saat Klein merenungkan hal itu, ia memasukkan karakteristik Beyonder Priest of Light ke dalam sakunya dan tetap memegang Grossel's Travels di luar. Tepat ketika ia hendak mengamati sekeliling untuk mengetahui di mana ia berada, sebuah tangan lain meraih dan mencengkeram bahunya. Klein melompat kaget dan segera menoleh, hanya untuk mendapati bahwa Tuan Azik telah tiba. Azik meraih bahunya dan sekali lagi menariknya ke dunia roh. Mereka bergerak cepat melewati warna-warna terang yang bertumpuk. "Sebenarnya aku sudah aman." Sudut mulut Klein berkedut, tetapi ia tidak mengucapkan kata-kata itu. Di sebuah gunung di luar kota Bayam, di dalam hutan yang telah kehilangan seluruh vitalitasnya, karena tertimbun tebing yang setengah runtuh. Seorang pria parubaya bertubuh tinggi dan kekar, dengan rambut biru tua mengenakan jubah pendeta badai saat ia berdiri di udara dan mengawasi daerah tersebut. Amarah yang membara terlihat jelas di matanya. Dia tidak lain adalah Kardinal Gereja Storm, Uskup Agung Laut Rorstedt, diakon berpangkat tinggi Mandated Punishers, si King Yan Kotman. Saat itu, pertempuran sebelumnya masih segar dalam ingatan Kotman. Ia mengingat bagaimana setiap peserta pertempuran mundur. Malaikat dari Rose School of Thought telah menggunakan metode tertentu untuk memindahkan kekuatannya dari jarak yang sangat jauh. Setelah dia gagal mencapai tujuannya, dia dengan cukup mudah membawa pergi rekannya yang terluka parah, dan tidak ada seorang pun yang ingin dia tetap tinggal, selain monster aneh yang muncul, entah dari mana. Yan Kotman mengingat dengan sangat jelas bahwa ketika malaikat itu menarik kembali lengannya, terdapat bulu-bulu putih jarang pada lengan hitam lengket itu. Dari bagian atas tengkorak dan dari dalam mata yang menonjol, bulu-bulu itu tumbuh dari tempat-tempat yang tak terbayangkan. Dan semua ini terjadi karena malaikat Rose School of Thought itu menghindari sarung tangan yang memiliki aura True Creator, sambil menggunakan sebagian kekuatannya untuk menghancurkan sesuatu yang tampak seperti peluit tembaga biasa. Tak lama setelah makhluk dunia roh yang menyeramkan dan aneh itu bertempur dengan malaikat tersebut, ia secara sukarela mundur ke kedalaman dunia roh, mencegah Yan Kotman mengejarnya. Saint dari Aurora Order yang telah membuka pintu teleportasi, tidak ikut serta dalam pertempuran. Setelah mengamati situasi dengan kebingungan, ia mengambil sarung tangan yang memiliki aura True Creator, lalu membuka pintu untuk pergi sebelum pertempuran berakhir. Monster aneh yang dipanggil oleh peluit tembaga itu tidak memiliki bentuk tetap. Dia seperti perwujudan kematian itu sendiri. Dia seperti kabut yang memenuhi sekeliling, namun memiliki banyak bulu dengan tanda kekuningan.
Targetnya jelas, malaikat dari Rose School of Thought. Sebelum yang terakhir melarikan diri, dia juga telah menghilang dari daerah itu seolah sedang mengejar targetnya. Namun meskipun begitu, Jan Kotman, yang telah mengambil artefak tersegel dari kota dan bergegas ke tempat ini, masih merasa gelisah. Rasanya seperti tiba-tiba melompat maju dalam perjalanan panjang menuju kematian. Satu-satunya orang tanpa sedikit pun keilahian telah melarikan diri dari tempat kejadian sebelum Jan Kotman tiba, dan dia tidak ditemukan dimanapun. Namun, Jan Kotman mengenalinya. Dia adalah seorang petualang yang telah membunuh Desire Apostle urutan 5, membuatnya memenuhi syarat untuk menempatkan informasinya di meja Seeking. Meskipun ini bukan sesuatu yang perlu ia perhatikan secara serius, Jan Kotman, yang telah mengalami urutan Seafarer, masih mengingat informasi terkait. Ia mengarahkan pandangannya ke arah tebing dan menatap ombak yang menghantam di bawahnya, sambil bergumam sebuah nama. Germain Sparrow. Di sebuah pulau di perairan yang tidak diketahui, sosok Klein dan Azik dengan cepat terbentuk di tepi pantai. Klein baru saja akan berbicara ketika mata Azik yang berkulit perunggu dan mengenakan topi tiba-tiba menjadi gelap, seolah terhubung dengan dunia sunyi dan gelap. Ia meraih udara dengan tangan kanannya, dan semua bulu putih yang belum berkembang terbang keluar dan menggulung menjadi satu bundel, jatuh ke telapak tangannya. Dengan remasan lembut, semua bulu aneh itu menghilang seolah berubah menjadi makanan bagi dunia sunyi di dalam matanya. Tuan Azik, ini disebabkan oleh peluit Numinus Episcopate itu. Klein pertama-tama menunjukkan sumber masalah sebelum menjelaskan secara rinci. Situasinya cukup mendesak, dan untuk membuat keadaan semakin kacau, aku meniup peluit tembaga itu dan memberikan bulu itu kepada sang utusan. Lalu, sensasi yang mirip dengan Underworld turun. Aku tidak tinggal di sana dan segera pergi, tetapi bulu-bulu ini masih menempel di tubuhku. Azik, dengan fitur wajah lembut, mengangguk pelan dan berkata, "Aku merasakannya dari jauh. Itu seharusnya bukan Beyonder urutan tinggi biasa. Aku curiga itu adalah produk sampingan dari proyek Death buatan milik Numinus Episcopate." Begitu ya? Jadi itu benar-benar berhasil menahan malaikat Rose School of Thought itu? Klein berpikir dengan gembira. Azik melihat sekeliling dan melanjutkan, "Aku masih memiliki beberapa hal yang harus kuurus. Ini mungkin akan membangkitkan lebih banyak ingatanku. Setelah semuanya selesai, aku akan mencarimu lagi untuk mengambil cincin yang ditinggalkan oleh Death kuno itu. Aku punya firasat bahwa aku mungkin perlu melakukan perjalanan ke Laut Berserk atau benua selatan. Yang terbaik bagimu adalah pergi ke kota-kota besar seperti Backlund atau Trier. Di tempat-tempat seperti itu, kekuatan yang dapat dikerahkan Rose School of Thought sangat terbatas. Mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Tentu saja, yang paling baik adalah memilih tempat seperti Pulau Pasu yang memiliki markas besar gereja-gereja utama, tetapi itu akan membawa jenis bahaya yang lain." Kalimat terakhir Azik adalah sebuah lelucon, seperti seorang pria Lowen biasa. Pengalaman dari kehidupannya saat ini tampaknya meninggalkan kesan mendalam padanya. Terlepas dari bagian ingatan yang telah ia pulihkan, ia masih menunjukkan tanda-tanda jelas dari dirinya yang dulu. Dalam situasi ingatan yang tersimpan, rentang waktu puluhan tahun seharusnya tidak banyak mempengaruhi rentang waktu ribuan tahun, tetapi dari kondisi kehilangan ingatan sepenuhnya, 2 hingga 3 dekade cukup untuk membentuk kembali seseorang. Setelah Tuan Azik sepenuhnya memulihkan ingatannya, apakah banyak kehidupannya yang berbeda akan menghasilkan kepribadian yang berbeda? Pertanyaan yang sangat mendalam. Nanti biar Nona Justice yang memikirkannya dan meminta nasihat dari para alkemis psikologi. Saat Klein berpikir demikian, ia diam-diam menghela napas lega ketika menyadari bahwa Tuan Azik tidak menyelidiki alasan mengapa ia memiliki konflik dengan Rose School of Thought. Sebaliknya, ia bertanya, "Tuan Azik, apakah Anda mengetahui sesuatu tentang Mother Tree of Desire?" Azik menggelengkan kepala. "Aku bahkan tidak tahu keberadaannya sebelum kau mengirimkan surat itu kepadaku." "Kau bahkan tidak tahu Mother Tree of Desire?" Klein terkejut saat ia beralih bertanya, "Lalu bagaimana dengan Chained God?" Azik kembali menggelengkan kepala sambil berkata dengan desahan ringan yang disertai senyum. "Di zaman kuno, dia atau mereka mungkin memiliki nama lain." Benar juga. Tuan Azik memulai siklus kehilangan dan menemukan kembali ingatannya pada akhir zaman keempat. Ia terus mengembara di benua utara,
Sementara Rose School of Thought lahir pada awal zaman kelima di benua selatan. Klein mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Karena Azik memiliki urusan yang perlu ia tangani, ia memberikan beberapa nasihat sebelum membawanya melintasi dunia roh hingga tiba di sebuah pantai tertentu di pesisir timur benua utara. Setelah Tuan Azik pergi, Klein memandangi air laut yang terus menghantam pantai selama beberapa detik. Ia tidak terburu-buru menuju kota terdekat. Sebaliknya, ia menemukan sebuah gua tak berpenghuni, menyiapkan ritual sederhana, dan menciptakan dinding spiritualitas. Ia mengorbankan Creeping Hunger, Death Knell, peluit tembaga Azik, Grossel's Travels, serta tanah yang bercampur darah Senor ke ruang misterius di atas kabut abu-abu. Kemudian, ia berjalan 4 langkah berlawanan arah jarum jam dan memasuki ruang misterius itu. Ia duduk di kursi milik The Fool dan memanggil sebuah botol logam. Karena disimpan di atas kabut abu-abu, sisa darah di dalam botol kecil itu tidak membeku. Setelah mengenakan sarung tangannya dan menyingkirkan barang-barang lain, Klein menuangkan beberapa tetes dan mengoleskannya pada sampul coklat tua Grossel's Travels. Kenapa cerita baru tidak dimulai dari awal, dengan tambahan karakter baru? Klein menatap buku yang tidak berubah namanya dan tiba-tiba merasa bingung. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, pandangannya menjadi kabur, seolah ada tak terhitung makhluk transparan tersembunyi di sekelilingnya. Segalanya segera menjadi jelas kembali, dan Klein mendapati dirinya duduk di kursi kayu panjang di sepanjang jalan. Ini adalah tempat ia sebelumnya pergi. Ada fungsi penyimpanan? Klein bercanda dalam hati saat ia mengeluarkan tanah yang ternoda darah Senor sebelum mematahkan ranting pohon untuk mencoba melakukan ramalan. Mengikuti hasil yang ia dapatkan, ia berjalan keluar kota, memasuki hutan terdekat, dan menemukan Admiral of Blood yang tidak sadarkan diri di samping sebuah aliran kecil. Saat ini, baru sekitar 10 menit berlalu sejak pertempuran. Luka-luka berlebihan di leher, dada, dan perut Senor sedang menyusut dan tampak telah pulih secara signifikan. Tingkat vitalitas seperti itu benar-benar berbeda dari manusia. Dalam 15 hingga 30 menit lagi, Admiral of Blood kemungkinan akan terbangun, dan dalam 1 hingga 2 jam lagi, mobilitasnya akan pulih. Ini adalah zombie, seorang Wraith. Kau sebenarnya punya kesempatan untuk diselamatkan oleh malaikat dan demigod dari organisasimu, tetapi darahmu kebetulan terciprat ke Grossel's Travels, membuatmu menjadi tahanan buku ini dan memberiku cukup waktu untuk menanganimu. Tentu saja, ini juga membuatmu terhindar dari serangan liar dalam pertempuran para demigod, sehingga kau tidak langsung mati. Aku tidak tahu apakah ini bisa disebut keberuntungan atau kesialan. Klein bergumam sambil mengamati, sementara ia menggenggam Death Knell di tangannya dan meraih ke leher Senor, melepas kalung yang terbuat dari perak murni. Kalung itu memiliki liontin dengan warna yang sama yang menyerupai koin kuno. Kedua sisinya dipenuhi pola misterius dan simbol terkait, serta kata-kata yang terukir dalam Hermes kuno. Kau akan sama tidak beruntungnya seperti keberuntungan yang kau miliki saat ini. Ini adalah item mistis yang meningkatkan keberuntungan Admiral of Blood. Sayangnya, bahkan demigod pun tidak bisa meningkatkan keberuntunganku, jadi kurasa benda ini juga tidak bisa. Aku bisa menjualnya untuk uang, atau mungkin aku bisa bertanya pada nona utusan, apakah ini bisa digunakan sebagai sebagian pembayaran? Klein tidak terburu-buru mengambil kalung itu dan meletakkannya di batu di sampingnya. Ia khawatir ada efek samping yang tidak diketahui, yang dapat memengaruhi hal-hal yang akan ia lakukan selanjutnya. Kemudian, Klein memusatkan perhatian saat ia mengendalikan benang tubuh roh milik Admiral of Blood. Ia ingin membuat marionet pertamanya yang akan ia gunakan untuk waktu yang lama, sehingga ia bisa menyimpulkan prinsip-prinsip seorang marionetis. Selain itu, tidak ada marionet yang lebih mudah dibawa daripada seorang Wraith. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Hanya dalam 10 detik, Klein mencapai kendali awal. Intuisi spiritual Senor merasakan bahaya saat tubuhnya menunjukkan tanda-tanda perjuangan yang jelas, tetapi ia tidak mampu bangun karena luka berat dan pikirannya yang lamban. Waktu terus berlalu, dan pada menit keempat, Klein tidak menyembunyikan desahan lega. Pada saat itu, Admiral of Blood Senor membuka matanya, bangkit berdiri, dan menghadapinya. Dengan rangkaian gerakan yang selaras, ia menekan dadanya dan membungkuk. Selamat pagi Tuan. Apa yang bisa saya lakukan untuk melayani Anda?